Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi ya di live dari Irzana pagi ini. Baik, tunggu sebentar ya teman-teman. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mulai join gitu ya. Alhamdulillah hari ini di hari Rabu di tanggal berapa ini ya, di awal bulan Juni kita sudah bisa ketemu lagi. Dan hari ini melanjutkan pembahasan yang sudah kita mulai kemarin mengenai bagaimana sih kita melangkah ke Baitullah. Karena apa? Karena ternyata banyak yang ingin sekali ke Baitullah tapi belum tahu caranya. Jadi terasa susah, terasa sulit, padahal ada caranya dan mudah caranya. Gitu ya. Baik, hari ini Irma kembali live dari akun Irma Aprianti dan juga akun Irzana ya. Jadi alhamdulillah per bulan Juni kita sudah punya wadah yaitu Irzanatur yang bisa menjadi tempat teman-teman untuk sampai ke Baitullah gitu ya. Baik teman-teman, kemarin kita sudah membahas mengenai persiapan menuju ke Baitullah yaitu di 6-4 bulan sebelum keberangkatan. Hari ini insya Allah kita akan membahas tahap berikutnya lagi yaitu di 3 bulan sebelum keberangkatan. Boleh buat teman-teman yang baru saja join, teman-teman yang baru saja lihat live ini boleh join, boleh share, boleh tap-tap layar ataupun mau share ke saudara, teman, kerabat di luar sana. Dengan senang hati sekali karena bisa jadi ada saudara-saudara kita yang membutuhkan informasi tentang bagaimana sih caranya ke Baitullah namun mereka belum tahu caranya. Nah melalui tangan teman-teman insya Allah amal jariahnya mengalir, mereka menjadi tahu bahwa ke Baitullah itu ada tahapan-tahapannya, ada cara-caranya sehingga persiapannya, perjalanannya hingga kembali ke tanah air itu semuanya berjalan lancar insya Allah ya. Dan teman-teman kita akan cek dulu sebelum kita lanjutkan. Baik, terima kasih yang sudah join, terima kasih yang sudah stay juga. Insya Allah untuk live mengenai Baitullah ini akan dirutinkan gitu ya teman-teman. Mulai dari jam 10 pagi kita akan bahas mengenai bagaimana sih caranya atau langkahnya menuju ke Baitullah. Dimulai dari kemarin kita sudah bahas mengenai niat dan perencanaan awalnya seperti apa, dan hari ini kita akan membahas mengenai administrasi dan legalitas. Terkesannya mudah gitu ya, sesuatu yang tidak sulit untuk dilakukan namun butuh persiapan. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak terkendala dalam masalah administrasi dan legalitas sehingga nantinya akan berefek ke pengajuan visanya, semuanya berjalan dengan lancar seperti itu ya. Baik, teman-teman, kalau teman-teman sekarang kita berada di bulan Juni. Artinya apa? Secara ideal ini adalah gambaran yang ideal untuk calon jamaah yang akan berangkat pertama kali ya. Jadi untuk umroh pertama kali biasanya pada saat teman-teman sudah sering umroh gitu ya atau menjadi suatu kerutinan, itu persiapannya akan lebih pendek lagi. Jadi kalau dilihat kok 6 bulan sebelum sudah persiapan, ini biasanya dibutuhkan untuk calon jamaah yang pertama kali berangkat ya. Jadi 6-4 bulan sebelum itu sudah mulai siap-siap. Siap-siapnya itu dari tahap paling awal yaitu tahap niatnya. Nah, setelah punya niat dan perencanaan awal yang matang, kita akan maju ke 3 bulan sebelum. 3 bulan sebelum itu sebaiknya kita sudah mulai ngapain sih? Kita sudah mulai melakukan persiapan administrasi. Administrasi yang paling dasar adalah teman-teman harus punya paspor. Ya, jadi buat teman-teman yang berencana untuk berangkat paling tidak di bulan sekarang bulan Juni ya, Juli, Agustus, September. Paling tidak di bulan September ingin berangkat sekarang sudah mulai siap-siap. Kenapa? Kan bisa nanti mendekati keberangkatan 1 bulan sebelum, 1,5 bulan sebelum bisa, tapi beresiko. Kenapa saya katakan beresiko? Teman-teman perlu ketahui bahwa sekarang pada saat teman-teman ingin membuat paspor itu ada yang namanya harus mengantri, antrian paspor secara online. Jadi mendaftar di M-Paspor gitu ya. Nanti saya akan jelaskan secara detail. Jadi kita sama-sama belajar. Kalau teman-teman juga ada informasi atau ada pengalaman tentang pembuatan paspor gitu ya, misalnya cara mudahnya atau enggak kendala yang pernah dihadapi, boleh share di kolom komentar ya. Jadi kita bisa sharing saja di pagi hari ini, kita sharing mengenai
bagaimana sih mempersiapkan legalitasnya. Yang pertama adalah paspor. Nah, paspornya ini teman-teman kalau misalnya belum pernah melakukan pengajuan paspor, saya bisa sharing ya sebentar. Ini adalah, sebentar ya teman-teman. Boleh sharing juga teman-teman yang sudah terjadwal untuk keberangkatan misalnya di Juni ini gitu ya. Karena memang untuk umroh itu sudah mulai dibuka kembali 1448 Hijriah, alhamdulillah. Jadi kita sudah bisa pengajuan visa pun sudah mulai bisa dilakukan dan sudah bisa mulai persiapan untuk berangkat umroh ya. Jadi ini teman-teman, ini adalah persyaratan dasar kalau teman-teman ingin membuat paspor gitu ya. Oke, sebentar ya. Akan sharing dulu. Kalau teman-teman ingin bikin paspor gitu ya. Jadi ini adalah dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama itu yang dibutuhkan adalah KTP elektronik, kemudian ini adalah kartu keluarga, dan yang ketiga ini pilih salah satu. Jadi ada beberapa pilihan antara akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah atau ijazah ya. Kalau ini ada kelengkapan untuk yang non muslim. Jadi antara akte kelahiran, akte perkawinan atau buku nikah. Jadi bukan tiga-tiganya tapi pilih salah satu. Yang perlu teman-teman pastikan apa? Di antara tiga dokumen ini, KTP, kartu keluarga, kemudian akte atau buku nikah atau ijazah ini namanya harus sama gitu ya. Namanya harus sama itu bagaimana? Misalnya kalau misalnya Irma gitu ya, nama lengkapnya Irma Dwi Aprianti, berarti tiga-tiganya tuh harus dengan nama yang sama. Kalau misalnya ada perbedaan, itu lebih baik dilakukan koreksi dulu, diuruskan atau diproseskan di Dukcapil gitu ya, di instansi yang memang berwenang gitu ya. Baik teman-teman, saya kembalikan lagi ke tampilan sebelumnya. Ya, seperti ini ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin paspor, persiapkan tadi ya KTP elektronik, kemudian kartu keluarga, dan pilih salah satu antara akte kelahiran, buku nikah atau ijazah. Yang perlu dipastikan tiga-tiganya itu harus sama datanya supaya tidak terjadi penolakan atau harus melakukan koreksi padahal teman-teman sudah terjadwal untuk interview. Kenapa? Karena kalau teman-teman sudah melakukan booking atau sudah melakukan antrian paspor, kemudian nanti ternyata teman-teman berhalangan karena satu dan lain hal, baik itu tidak hadir karena sakit, kemudian juga karena dokumen tidak lengkap, itu hangus antriannya ya, dan uang untuk pembayarannya tidak dapat dikembalikan seperti itu. Baik, kalau teman-teman ada yang sedang berproses untuk membuat paspor, kemudian ada pengalaman juga ternyata terkendala seperti apa atau justru dimudahkan caranya, boleh sharing ya teman-teman. Jadi kalau ada informasi yang bisa teman-teman share, insya Allah itu akan sangat bermanfaat buat saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita yang sekarang sedang berjuang untuk pembuatan paspor. Karena teman-teman, paspor ini juga antriannya itu di satu imigrasi dengan imigrasi yang lain itu berbeda-beda. Jadi ada beberapa tempat yang memang jumlah peminat atau jumlah yang ingin melakukan pembuatan paspor itu cukup tinggi. Akhirnya apa yang terjadi? Antrian paspornya panjang. Kadang-kadang di bulan sekarang nih, misalnya kita bulan Juni, kemudian mau buka M-Paspor, dilihat tanggal ketersediaan untuk interview. Interview itu artinya adalah kita datang ke imigrasi, kemudian nanti akan dilakukan proses tanya jawab singkat dan juga proses foto gitu ya. Nah itu ada di beberapa tempat yang harus antriannya sampai dengan 1 bulan. Bayangkan kalau teman-teman mau berangkat di bulan Juli dan sekarang baru bikin, ternyata antrian paspornya sedang full, apa yang harus dilakukan? Bisa, tapi ada proses percepatan. Bagaimana proses percepatan itu dilakukan? Itu ada tersedia di beberapa imigrasi ya. Jadi imigrasi tertentu menyediakan proses percepatan. Tentunya ada tambahan biaya seperti itu ya. Baik, saya sapa-sapa dulu buat teman-teman yang sudah join. Terima kasih yang sudah join, terima kasih yang sudah stay juga. Terima kasih yang sudah share dan like live ini. Insya Allah dengan tap-tap layarnya teman-teman, dengan sharingnya teman-teman tentang live ini akan sampai ke orang-orang atau ke teman-teman kerabat kita yang sedang membutuhkan informasi mengenai Baitullah. Terkesan mudah, terkesan sesuatu yang kecil, tapi ternyata langkah kecil teman-teman untuk melakukan sharing live ini membantu dan akan menjadi amal jariah
dari saudara-saudara muslim kita yang ternyata sedang kebingungan mencari atau mendapatkan informasi mengenai bagaimana sih caranya untuk melangkah ke Baitullah ya. Baik, terima kasih teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan boleh langsung di kolom komentar ya. Jadi beberapa waktu yang lalu memang ada beberapa jamaah yang ingin berangkat, namun memang ternyata di beberapa tempat itu full untuk antrian paspor. Jadi memang di bulan Juni, bulan Juli ini adalah waktu yang termasuk peak season untuk di imigrasi. Kenapa? Karena kita akan masuk musim liburan. Artinya tidak hanya jamaah-jamaah atau orang-orang yang akan ke Baitullah saja yang sedang membuat paspor, tapi orang-orang yang akan melakukan liburan, traveling ke luar negeri itu mereka akan butuh paspor. Dan biasanya paspornya itu akan dibuatnya bersama dalam satu keluarga karena akan travelingnya dalam liburan sekolah gitu ya. Nah, akibatnya banyak yang tidak mendapatkan antrian secara cepat gitu ya. Jadi ada beberapa trik yang Irma akan informasikan gitu ya untuk teman-teman yang akan berangkat umroh yang lagi pembuatan paspor. Yang pertama, perhatikan usia. Kalau misalnya usia dari calon jamaah yang akan bikin paspor ini adalah 60 tahun ke atas, teman-teman tidak perlu bikin antrian di online. Bisa langsung datang ke imigrasi, nanti ada antrian khusus untuk lansia ya. Jadi ada jalur cepat untuk lansia, tapi biasanya ini ada kuotanya. Jadi misalnya di satu imigrasi gitu ya, kuotanya misalnya 50 untuk satu hari untuk yang usia di atas 60 tahun atau lansia tadi. Nah, berarti pagi-pagi teman-teman sudah harus ambil antrian dulu gitu ya. Jadi ambil antrian biasanya mereka misalnya maksimal ada yang 50, ada yang 40 tergantung ketersediaan di imigrasi masing-masing. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalnya teman-teman berada di usia di bawah 60, berarti mau tidak mau teman-teman harus pakai antrian paspor ya. Teman-teman cek lagi gitu ya. Ini saya berikan gambaran bagaimana sih sebenarnya bikin paspor itu, antrian itu seperti apa, karena ternyata banyak yang belum pernah masuk ke M-Paspor nama aplikasinya ya. Nah, aplikasinya akan seperti ini teman-teman ya. Boleh dilihat. Selamat datang di aplikasi M-Paspor gitu ya. Ini ya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini adalah aplikasinya, bisa di-download di store yang ada di handphone teman-teman semua. Dapat terlihat ya. Jadi ini M-Paspor. Nanti teman-teman kalau belum pernah sama sekali bikin akun dulu. Jadi daftar akun, cukup nanti mengisi data-data. Ini hanya pertama kali kalau teman-teman belum pernah masuk ke akun ini ya. Nanti kalau misalnya sudah, teman-teman tinggal melanjutkan ke proses pengisian data. Ini kurang lebih adalah cara pengisian datanya, dan ini adalah kondisi pada saat teman-teman sudah mengisi semua data dan akhirnya melakukan pembayaran gitu ya. Nah, kayak gini nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah bikin gitu ya antrian, nanti di dalam antrian M-Paspor ini teman-teman akan memilih nih maunya di kantor imigrasi mana. Cari kantor imigrasi terdekat dari teman-teman ya. Jadi supaya mudah. Nah, kalau misalnya di imigrasi terdekatnya tidak ada, itu boleh cari di sekitaran yang lebih jauh lagi, karena tadi saya bilang satu imigrasi dengan imigrasi yang lainnya itu berbeda jumlah lot peminatnya. Jadi kadang-kadang ada imigrasi yang full, terus ada juga imigrasi yang kosong. Khusus untuk teman-teman yang berlokasi di Jabotabek gitu ya. Kalau misalnya di imigrasi lokal di sekitaran teman-teman itu penuh, saya biasanya akan mengarahkan calon jamaah itu untuk membuat di bandara. Biasanya di bandara itu ada imigrasi ya. Imigrasi di bandara itu kuotanya besar ya, kuotanya besar sehingga masih bisa ada antrian dalam jangka waktu yang pendek gitu ya. Jadi coba dicek kalau misalnya ternyata teman-teman misalnya tinggalnya di daerah Jakarta Timur gitu ya, mau bikin di imigrasi di Cipinang gitu ya, ternyata full sampai bulan depan masih full, padahal saya sudah mau berangkat nih akhir bulan ini. Coba teman-teman cari di sekitar lagi, kalau nggak bisa juga cari yang di imigrasinya Bandara Soekarno-Hatta ya. Bismillah, kita ikhtiar semoga bisa membuat paspor sendiri dengan mudah gitu. Karena apa, kalau teman-teman pakai jalur percepatan di imigrasi, teman-teman harus
harus menambahkan biaya 1 juta. Jadi ini terlihat ya teman-teman, ini ada angka biaya 350.000. Ini yang seperti apa Mbak? Paspor itu ada dua. Satu, paspor yang reguler yang biasa ya, semuanya warnanya hijau kalau untuk sipil. Yang kedua adalah paspor elektronik. Jadi kalau untuk paspor biasa ini juga ada berlakunya ada dua macam, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Paspor elektronik pun ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun. Nah, ini adalah paspor biasa dengan waktu 5 tahun. Harganya berapa? 350.000 aja. Pasti bisa, insya Allah kita bisa. Jadi buat teman-teman, walaupun teman-teman belum berencana berangkat atau belum terjadwal untuk berangkat, ikhtiarkan start dari bikin paspor dulu. Ini adalah langkah pertama seorang muslim ingin berangkat ke Baitullah. Wujudnya adalah ikhtiar ya. Ikhtiar terkecilnya dengan membuat paspor. Ini adalah surat atau dokumen resmi negara yang membolehkan kita sebagai warga negara Indonesia untuk melakukan traveling ke luar negeri. Minimal punya paspor dulu. Paspor pun durasinya atau masa berlakunya 5 tahun. Insya Allah 2026 bikin, paling lambat 2031 sudah sampai ke Baitullah. Yakin ya, hakul yakin. Baik, jadi tadi ada paspor biasa durasi 5 tahun 350.000. Kemudian ada yang durasinya 10 tahun, itu harganya 650.000 ya. Jadi bukan 350, 650.000. Nah, ada beberapa imigrasi yang hanya menyediakan paspor elektronik. Ya, jadi jangan kaget kalau teman-teman pas udah pilih nih imigrasinya, misalnya imigrasi Jakarta Selatan gitu ya, yang di Mampang. Kok nggak ada yang 350.000? Berarti itu adalah paspor elektronik dengan masa berlaku 5 tahun. Karena kalau untuk yang elektronik masa berlaku 10 tahun itu harganya 950.000 gitu ya. Terus apa sih bedanya? Kalau teman-teman mau bepergian ke beberapa negara ya, negara tertentu itu ada kemudahan kalau teman-teman pakai paspor elektronik. Tapi kalau untuk ke Saudi mau elektronik, mau paspor biasa, semuanya bisa gitu ya. Jadi kalau teman-teman, ya saya bikinnya paspor biasa gimana Mbak? Boleh, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Seperti itu. Baik, saya kembalikan dulu ke tampilan sebelumnya. Oke, kita balik ya. Baik, teman-teman, kalau ada pertanyaan atau ada sharing, mungkin ada yang baru bikin paspor gitu ya, ternyata kok saya ada kendala nih gitu. Karena gini teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau bikin paspor, kemudian tujuannya nanti kan ada interview. Interviewnya itu sebenarnya interview singkat. Pihak imigrasi akan menanyakan keperluannya apa, mau kemana, kayak gitu ya. Nah, itu akan ada interview. Nah, biasanya ada beberapa imigrasi pada saat teman-teman mengatakan saya mau umroh, mereka akan minta surat pendukung. Jadi tidak cuma 3 tadi. 3 tadi itu kan yang KTP, kemudian kartu keluarga, sama pilih salah satu ya, ijazah atau surat nikah atau akte kelahiran. Nah, di beberapa imigrasi mereka butuh tambahan seperti surat rekomendasi. Jadi teman-teman tuh misalnya berangkatnya dengan travel, ada surat pendukung dari travel, itu namanya surat rekom ya. Jadi kalau dibilang surat rekom nggak usah bingung gitu ya, itu maksudnya surat rekomendasi gitu ya. Kemudian kalau misalnya sudah lengkap semuanya, berapa lama sih dari kita interview, kita foto tadi, biasanya prosesnya 5 hari kerja sudah terbit buku paspor kita gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau mempersiapkan, sekarang persiapan dapat antrian paspornya kapan. Dari antrian paspor harus ada spare waktu lagi 5 hari kerja untuk kita terima si buku paspornya ya. Paspornya warna hijau. Biasanya bagaimana cara tahu sudah selesai atau sudah jadinya? Mereka akan mengirimkan informasi melalui WhatsApp gitu ya. Baik teman-teman, saya akan coba untuk membacakan kalau ada pertanyaan, dan juga kalau ada yang sharing silahkan. Terima kasih buat teman-teman ya. Ini sepertinya sudah mulai banyak. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada yang saya jawab tapi tidak ada di screen teman-teman nggak usah bingung ya, karena saya memang ada 2 akun ya. Jadi bisa jadi pertanyaannya muncul dari akun yang satunya, yaitu akun Irma Aprianti atau akun dari Irzanatur gitu ya. Buat teman-teman yang belum follow 2 akun ini, boleh mulai follow ya. Karena kenapa?
Irma akan live secara rutin, dan biasanya kalau misalnya teman-teman belum follow itu tidak ada notifikasi masuk, sehingga teman-teman pada saat butuh informasi, misalnya Irma live ternyata materinya sama, cocok dengan yang dibutuhkan, bisa langsung join. Tapi kalau tidak, itu biasanya terskip karena setiap harinya akan berbeda materi, teman-teman. Ini kita materinya tentang 6 kemarin ya, hari Selasa, 6 sampai 4 bulan sebelum keberangkatan. Hari ini kita bahas tentang 3 bulan sebelum keberangkatan. Insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi dengan 2 bulan sebelum keberangkatan. Nah, biasanya yang paling ramai, yang paling banyak ditanyakan pada saat kita membahas 1 bulan sebelum keberangkatan. Di situ ada membahas mengenai perlengkapan gitu ya. Perlengkapan pria, perlengkapan wanita itu berbeda gitu ya. Jadi perlengkapannya berbeda, kemudian nanti akan detail rute perjalanannya teman-teman tuh seperti apa. Kenapa? Apakah berbeda yang dibawa kalau misalnya kita rutenya Madinah awal atau kita rutenya Mekah awal? Kalau perlengkapannya sama, tapi cara packingnya yang berbeda. Jadi sedetail itu kita belajar bagaimana sih ke Baitullah dengan penuh persiapan gitu ya. Karena sebaik-baiknya tamu adalah yang mempersiapkan perjalanannya, sehingga pemilik tempat, pemilik Baitullah itu senang menyambut kita sebagai tamunya gitu ya, insya Allah, amin. Baik, saya akan coba cek lagi. Kalau ada pertanyaan, tidak perlu diulang ya teman-teman. Saya akan coba baca dari yang paling atas, tapi memang kadang butuh waktu. Jadi kalau teman-teman kirim lagi, biasanya nanti akan berulang nanti pada saat sudah dijawab, muncul kembali gitu ya. Dari Kak Nana, biar bisa cepat bagaimana Kak? Biar bisa cepat itu ada 2 cara gitu ya. Istilahnya gini, kalau misalnya kebutuhannya memang urgent sekali, ada jalur percepatan. Jadi di imigrasi tertentu itu teman-teman bisa cek nih, misalnya butuh yang 1 hari jadi itu tersedia, tapi dengan tambahan biaya. Jadi tadi sudah dijelaskan mengenai biaya 350.000, 650.000 tergantung dari tipe dan juga durasi. Nah, di luar harga yang normal tadi itu ada biaya percepatan, jumlahnya 1 juta gitu ya. Jadi bagaimana caranya itu ada di M-Paspornya pun ada, atau misalnya ada beberapa imigrasi yang kita go show. Jadi kita memang langsung, jadi mereka imigrasi ini buka nih stand-stand tertentu, atau memang ada launch tertentu biasanya di mall justru ya. Ini menargetkan orang-orang yang tidak bisa membuat paspor di hari biasa. Jadi sekarang banyak sekali kemudahan dari imigrasi untuk kita bisa bepergian dengan nyaman. Pembuatan paspor tidak sesulit dulu gitu ya. Jadi manfaatkan buat teman-teman yang memang belum punya paspor, buatlah paspor dari sekarang. Itu saran saya. Kenapa? Nih ya, biasanya untuk teman-teman yang bisa berangkat umroh dengan harga yang hemat gitu ya. Harga hemat ini bagaimana? Faktor pertama harga itu bisa hemat adalah harga tiketnya murah. Ya gitu. Dan bagaimana caranya bisa dapat tiket murah? Teman-teman wajib ready paspor. Jadi kalau teman-teman di luar sana melihat atau ada muncul VT-VT gitu ya, umroh hemat, umroh murah, atau bahkan umroh mandiri gitu ya, itu hal yang paling pertama mereka siapkan adalah paspor. Jadi buat teman-teman kalau yang belum siap nge-war, belum siap untuk istilahnya gercep satset gitu, nggak bisa dapat harga murah. Nah, persiapkan diri untuk bisa memulai itu dengan punya paspor dulu gitu ya. Oke, dari Kak Nana semoga terjawab ya dengan cara seperti apa tadi supaya bisa percepatan. Terima kasih untuk like-nya juga teman-teman ya. Baik, saya cek lagi. Oke. Untuk yang di launch ini apakah tetap harus daftar? Di sebagian tempat di launch ini langsung, karena justru mereka tidak muncul di pilihan M-Paspor gitu ya. Jadi ada beberapa tempat, misalnya ini saya banyak pengalamannya di Jakarta gitu ya. Jadi di Jakarta itu misalnya di salah satu mall di PIM ya, namanya Pondok Indah Mall, itu ada di PIM 3 itu launch. Jadi kita biasanya langsung datang, langsung ambil antrian. Cuman memang kadang-kadang kalau misalnya lagi ramai gitu ya, ini termasuk bulan-bulan ramai yang saya bilang tadi, kita agak pagi aja. Jadi mereka punya kuota, biasa kuotanya 50 atau 100. Nah, selama kuota itu masih ada, kita sudah bisa langsung proses percepatan saat itu juga. Seperti itu. Semoga menjawab ya. Baik, kita lanjutkan lagi.
Terima kasih yang sudah join dan sudah like juga. Terima kasih yang sudah share juga ya. Baik teman-teman, kita lanjutkan ya. Jadi untuk paspor, insya Allah sudah jelas bagaimana caranya dari proses tadi teman-teman buka M-Paspor, kemudian bagaimana pengisiannya sampai teman-teman melakukan pembayaran. Kalau teman-teman belum keluar notifikasi tadi ya, sudah terbayar atau belum masuk ke email, itu artinya belum selesai. Bisa jadi teman-teman belum melakukan pembayaran secara sampai tahap akhir atau belum berhasil pembayarannya. Nah, itu dicek lagi. Kemudian pastikan datang ke lokasi imigrasi sesuai dengan jadwalnya. Ya, sesuai jadwalnya. Tadi mungkin teman-teman ada yang belum lihat, ini saya tunjukkan ya bagaimana cara membaca jadwalnya juga. Nah, sepertinya sebentar ya. Oke, enggak. Saya kebetulan nggak punya screenshotnya, jadi nanti teman-teman nanti akan muncul tanggalnya, harinya, jam berapa jadwal kita. Nah, itu hadir usahakan tidak terlambat, karena kalau misalnya memang teman-teman tidak hadir, itu hangus, antriannya hangus dan biayanya pun tidak bisa dikembalikan atau tidak ada refund gitu ya. Baik, kemudian setelah kita sudah punya paspor gitu ya, kalau teman-teman sudah di 3 bulan sebelum, itu tahapan berikutnya adalah sebaiknya teman-teman sudah, karena di tahapan sebelumnya teman-teman sudah memilih ya, sudah melakukan riset, membandingkan travel umroh yang terpercaya. Nah, di tahapan 3 bulan sebelum inilah kita mulai melakukan pembayaran awal atau DP gitu ya. Kenapa sih perlu di DP gitu ya? Karena gini teman-teman, travel itu juga mereka butuh untuk melakukan booking ya, terutama booking seat untuk pesawat, kemudian yang terutama paling utama adalah pesawat. Makanya kadang-kadang DP itu dari satu travel dengan travel yang lain itu berbeda-beda, tapi kisarannya mirip itu berapa? Biasanya antara 2,5 sampai 5 juta. Itu adalah DP-nya ya. Kemudian nanti biasanya ada step berikutnya lagi kalau misalnya booking seat. Nah, booking seat. Jadi DP itu biasanya sebagai tanda jadi. Kemudian kalau booking seat itu berarti kita sudah punya tiket yang aman. Kita sudah termasuk dalam list dari pesawat tersebut. Nah, itu biasanya kalau untuk booking seat itu di 10 juta, biasanya seperti itu umumnya gitu ya. Nah, beda lagi kalau yang sistemnya tadi yang saya bilang yang war gitu ya. Sistem war ini gimana? Ini biasanya sesuai dengan harga tiket yang berlaku. Kalau misalnya teman-teman lagi hunting tiket sekarang, misalnya tiket Saudi gitu ya. Tiket Saudi Saudi ini sekarang tiket normalnya teman-teman itu sudah di kisaran 18-19 juta. Ya, jadi kalau misalnya sekarang teman-teman mau berangkat pakai fasilitas pesawat direct, kemudian dapat harga paketnya itu di atas 30, jangan kaget. Kenapa? Karena memang harga pesawatnya saja, tiket pesawatnya PP pulang pergi sudah di angka 18-19 juta. Nah, kadang-kadang waktu-waktu tertentu gitu ya, Saudi juga memberikan promo-promo gitu ya, promo-promo. Nah, ini sifatnya sebentar karena sifatnya promo, siapa cepat dia dapat, atau mereka misalnya punya kuota beberapa, siapa yang bisa dapat itu alhamdulillah. Nah, itu caranya tadi ya, biasanya pihak travel atau penyedia tiketing itu mereka akan info gitu ya, bahwa kalau misalnya calon jamaah ready paspor, ready dana, itu bisa kita lakukan pembelian tiket secara langsung. Nah, ini berapa jumlahnya tergantung tiket yang sedang muncul di ininya, di webnya gitu ya, di penjualannya. Nah, kalau misalnya sekarang untuk Saudi harga tiket di 11 juta, 12 juta itu sudah termasuk murah teman-teman, karena ya itu tadi untuk normalnya saja di 18 sampai 19 juta gitu ya. Bagaimana dengan pesawat-pesawat transit gitu kan? Kalau pesawat transit sampai dengan saat ini memang teman-teman mungkin sudah mengikuti beritanya bahwa banyak hampir 80% maskapai itu sudah mengeluarkan harga-harga terbaru untuk rute dari Jakarta menuju ke Saudi gitu ya. Yang paling signifikan naiknya itu memang pesawat direct semuanya. Dari Saudi, kemudian Garuda, Lion, Batik itu sudah membuat pengumuman kenaikannya start dari 2,5 sampai dengan 6 juta. Variatif ya, tergantung beda maskapai juga.
Nah, sedangkan untuk yang transit itu startnya dari 500.000 sampai dengan terakhir 1 juta ya. Jadi antara 500 sampai 1 juta kenaikannya. Nah, berarti harga pesawat transit itu memang jauh di bawah pesawat direct. Nah, tapi ada nih resiko-resiko tertentu gitu ya. Dengan kondisi yang kadang memanas gitu ya, perang di Timur Tengah, bisa jadi pada saat memanas maskapai itu melakukan pembatalan karena resiko-resiko yang harus mereka jaga. Nah, itu yang menjadi pertimbangan buat teman-teman. Bisa murah tapi ada resiko pembatalan. Jadi kalau misalnya pembatalan bagaimana nih? Apakah uang saya hilang gitu ya? Kalau untuk pembatalan pesawat itu dari maskapai, pembatalannya dari maskapai ya. Pembatalan dari maskapai itu akan di-refund ya. Jadi harga tiket pesawatnya itu akan di-refund secara full gitu. Nah, harus dicek lagi nih kondisinya, apakah teman-teman itu pembatalannya beberapa hari sebelum atau jangka waktunya masih 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Insya Allah kalau misalnya pembatalannya 2 minggu, 3 minggu sebelum itu masih bisa di reschedule tanpa ada tambahan biaya. Tapi semakin mepet pembatalan dari maskapainya, artinya apa? Travel provider itu sudah melakukan booking secara keseluruhan, bahkan mungkin visa pun sudah keluar. Nah, itu harus ada dipertimbangkan. Jadi memang kalau teman-teman termasuk yang saya mau yang safe aja, saya tidak mau ada resiko apapun, lebih baik pilih yang direct. Direct itu berarti dari Indonesia langsung ke Saudi. Pesawatnya apa saja? Saudi, Garuda, Lion, Batik, sampai saat ini itu ya pesawat-pesawat yang direct. Kemudian yang lainnya semuanya pasti transit, tergantung base-nya gitu ya. Jadi ada transit Timur Tengah, ada transit negara Asia juga gitu ya. Jadi kalau negara Asia itu ada yang transit misalnya di Singapura kalau kita pakai Singapore Airlines atau Scoot. Kemudian ada juga yang transitnya di Malaysia gitu ya, di Kuala Lumpur misalnya pakai Malaysian Air gitu dan lain sebagainya. Kalau Timur Tengah itu ada Etihad, Emirates, Qatar, Oman, itu pesawat-pesawat yang luar biasa nyaman, pesawat-pesawat bagus, tapi ada resiko-resiko pada saat terjadi pembatalan karena peperangan gitu ya. Semoga kita dilindungi, semoga seluruh keberangkatan kita dapat berjalan lancar tanpa ada pembatalan atau penundaan sama sekali. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau ada teman-teman yang akan berangkat juga di bulan Juni ya, karena kita sekarang sudah mulai mendekati keberangkatan, sudah dibuka lagi, boleh sharing ya, kita saling mendoakan bersama-sama sehingga semangatnya juga semakin naik nih buat saudara-saudara yang belum berangkat ke Baitullah, merasakan bagaimana sih bahagianya persiapan menuju ke Baitullah gitu ya. Baik. Oke, ada pertanyaan untuk bayi Kak, bayi untuk tiket kah ini? Tunggu ya. Oke. Ya, sepertinya ini pembahasan mengenai tiket. Jadi untuk bayi di bawah 24 bulan atau 23 bulan ke bawah itu masih free. Ya, jadi akan duduk bersama dengan orang tuanya. Tapi kalau untuk 2 tahun ke atas itu terhitung sebagai satu penumpang dewasa atau satu penumpang normal gitu ya. Itu mengikuti aturan keselamatan dan juga aviation. Jadi memang batasannya adalah di 23 bulan gitu ya teman-teman ya. Oke. Baik, saya cek lagi. Kalau ada pertanyaan silahkan teman-teman. Kita lanjut lagi mengenai tadi ya. Jadi kalau untuk paspor. Kalau paspor bayi tetap ya. Jadi dari usia 1 hari pun kalau mau dibuatkan paspor itu bisa. Biayanya pun sama. Prosesnya juga sama. Biasanya kalau teman-teman mau bawa anak untuk difoto, untuk interview, itu biasanya justru dimudahkan karena termasuk kebutuhan yang khusus ya, karena bawa anak. Nah, biasanya bagaimana cara fotonya gitu kan, karena kalau orang dewasa kita tinggal duduk kemudian difoto gitu ya, sedangkan kalau anak-anak bagaimana, biasanya dipangku oleh ibunya atau bapaknya, dan kita usahakan si anak ini nyaman gitu ya, sehingga dapat difoto dengan cepat gitu. Jadi memang tantangannya kalau bawa anak-anak ini sebaiknya teman-teman cari juga imigrasi yang cukup nyaman gitu, karena ada imigrasi yang sangat padat, antriannya panjang, itu juga akan cukup melelahkan buat anak-anak. Seperti itu ya. Semoga menjawab kan Nana. Baik, saya akan coba lagi, cek lagi. Ini sepertinya sudah mulai banyak pertanyaan juga dari akun Irma.
Terima kasih ya teman-teman yang sudah join, terima kasih yang sudah stay juga. Dari Mama Mus, halo Mama Mus. Minimal buat persiapan dari daftar sampai berangkat berapa bulan Kak? Minimal itu paling mepet 4 bulan. Ini untuk jamaah pertama kali ya. Kalau misalnya jamaah yang sudah sering berangkat, itu biasanya 1,5 bulan pun mereka sudah bisa untuk daftar. Kenapa? Kalau misalnya yang sudah pernah berangkat atau sering berangkat, rutin berangkat, mereka satu dokumen sudah lengkap. Ya kan, kemudian biasanya mereka tahu dana itu sudah dipersiapkan karena nanti ada batasan di mana pelunasan oleh jamaah ke travel atau ke provider itu adalah H-30. Jadi kalau misalnya teman-teman mau berangkat misalnya tanggal 1 Agustus gitu ya, berarti teman-teman pembayarannya paling lambat atau pelunasannya paling lambat di 1 Juli gitu ya. Nah, itu biasanya seperti itu ya. Jadi kalau ditanya idealnya adalah di 4 bulan sebelum, seperti itu. Kalau untuk persiapan kalau dalam artian persiapan itu di luar mencari travel dan lain sebagainya, itu di 3 bulan sudah aman ya Mamamu. Semoga menjawab pertanyaannya. Baik, kita lihat lagi setelah teman-teman DP dan lain sebagainya, itu biasanya akan mulai banyak nih komunikasi dengan provider atau dengan travel ya. Saya menyebutnya provider, penyedia maksudnya. Nah, ini teman-teman juga akan mulai menyiapkan untuk kelengkapan lainnya. Selain paspor, nanti teman-teman juga perlu melakukan vaksin. Jadi sampai dengan saat ini masih diwajibkan untuk melakukan vaksin meningitis. Bagaimana caranya vaksin itu? Jadi ada beberapa rumah sakit, klinik yang memang sudah punya sudah punya kerjasama dengan Kemenkes dan mereka bisa melakukan vaksin dan nanti akan terbit langsung untuk buku kuningnya. Jadi sekarang itu buku kuning tidak berbentuk fisik teman-teman. Kalau dulu tuh buku kuning ya memang buku yang depannya kuning gitu, sampulnya kuning, di dalamnya berisi tentang informasi mengenai vaksin yang sudah kita lakukan. Kalau sekarang itu berupa elektronik, jadi berbentuk PDF. Biasanya kita dikirimkan atau diberikan secara online melalui email, dan secara paralel klinik atau rumah sakit tersebut akan langsung terkoneksi ke sistem di Kemenkes. Jadi data kita sudah langsung masuk bahwa oh ternyata sudah vaksin nih jamaah atas nama Irma gitu ya. Seperti itu. Jadi yang perlu dipersiapkan di 3 bulan sebelum adalah bikin paspor, kemudian mulai melakukan DP biasanya ya, dan nanti mempersiapkan atau menjadwalkan untuk vaksin. Vaksin itu berapa lama sebelum sih? Vaksin itu sebenarnya teman-teman justru tidak boleh terlalu mepet keberangkatan. Biasanya beberapa rumah sakit, beberapa klinik itu membatasi 12 hari. Jadi misalnya teman-teman mau berangkat di tanggal 15 gitu ya, 15 bulan Juni. Berarti paling mepet sekali itu vaksinnya di tanggal 2 atau 3 Juni gitu ya. Kenapa? Karena vaksin itu akan bekerja atau akan membentuk imun itu minimal di 10 sampai 12 hari. Jadi kalau misalnya teman-teman terlalu mepet, ada resiko pada saat teman-teman melakukan perjalanan imunitasnya belum naik atau belum terbentuk, sehingga resiko-resiko yang kita hindari yang tadinya misalnya ada resiko meningitis dan lain sebagainya tidak dapat di cover atau tidak dapat dijaga gitu ya. Jadi kalau misalnya sebulan sebelum boleh nggak? Boleh. 2 bulan sebelum boleh nggak? Boleh gitu ya. Nah, berlakunya si buku kuning tadi ini kan sebenarnya kenapa sih kita vaksin ini adalah salah satu syarat untuk melakukan pengajuan visa. Berlakunya sendiri berapa lama? Berlakunya buku itu adalah 3 tahun teman-teman ya. Jadi berlakunya vaksin yang kita lakukan, misalnya sekarang teman-teman bulan Juni tahun 2026 vaksin, berarti vaksin itu berlaku sampai, ini secara administratif ya, bukan secara kesehatan di tubuh kita ya, itu akan berlaku sampai bulan Juni tahun 2029 gitu ya. Jadi aman kalau misalnya mau berangkatnya di Juli, Agustus, bahkan Desember, vaksinnya sekarang itu tidak masalah gitu kalau secara legalitasnya kayak gitu ya. Baik, kemudian sebelum saya lanjutkan, saya jawab dulu ya pertanyaan-pertanyaannya. Dari Kak Ambarwati, ada efek sampingnya nggak ya Kak setelah vaksin? Nah, vaksin ini memang namanya vaksin gitu ya. Satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda teman-teman. Jadi kalau untuk vaksin, kalau Irma sendiri alhamdulillahnya biasanya setelah vaksin itu tidak ada tidak ada keluhan atau tidak ada gejala apapun. Tapi ada beberapa jamaah yang mereka biasanya ada rasa demam gitu ya. Biasanya
paling dirasakan itu demam, karena itu kan bagaimana tubuh ini merespon terhadap vaksin yang masuk ke tubuh ya. Jadi setiap orang berbeda-beda. Kalau teman-teman termasuk orang yang sensitif terhadap vaksin apapun gitu ya, berarti sangat disarankan untuk melakukan vaksinnya tidak mepet keberangkatan. Kenapa? Kalau mepet keberangkatan biasanya badan kita kan akan melakukan penyesuaian, demam dan lain sebagainya. Khawatirnya akan terbawa pikiran, akhirnya mulai agak drop, kok mau berangkat umroh ternyata kok sakit gitu. Jadi pikirannya mulai agak tidak nyaman. Jadi sebaiknya agak jauh supaya tubuh kita tetap terasa nyaman pada saat persiapan mau berangkat gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, terima kasih ya untuk yang sudah join, terima kasih yang sudah share juga. Ini saya sapa-sapa semuanya, baik yang di Irzanatur maupun yang di Irma Aprianti. Vaksin sendiri apa dari travel? Kalau vaksin termasuk biaya yang di cover oleh jamaah sendiri. Jadi teman-teman, biasanya teman-teman bagaimana sih caranya supaya kita tahu nih biaya apa saja yang ada atau muncul dari satu keberangkatan gitu ya. Kadang-kadang gini, ada travel yang mereka memberikan penjelasan dalam flyer atau brosurnya itu semuanya harganya sudah all in. Teman-teman nggak usah harus mikir lagi, istilahnya udah tenteng koper tinggal berangkat gitu ya. Nah, yang paling umum yang tidak termasuk dalam biaya paket gitu ya. Jadi kalau teman-teman ketemu harga paket 30 juta, 31 juta, 28 juta, yang tidak termasuk adalah pembuatan paspor ya. Jadi biaya yang 350.000 tadi itu di luar biaya paket. Jadi bikin sendiri, urus sendiri, tapi bisa dibantu pembuatannya oleh travel biasanya. Mereka bisa bantu bikin antrian, mereka bisa bantu untuk mengeluarkan surat rekom jika dibutuhkan gitu ya. Yang kedua biaya vaksin ya. Vaksin ini di luar travel gitu ya. Nah, kemudian nanti juga kalau misalnya kita berangkat gitu ya, misalnya berangkat dari tanggal 23 Juli sampai tanggal 31 Juli. Kalau teman-teman berasal dari luar daerah, itu kan perlu datang ke embarkasi yang dituju. Misalnya teman-teman berangkat dari embarkasi Soekarno-Hatta, Jakarta, tapi teman-teman tinggalnya di luar Jabotabek, misalnya dari Bandung, kemudian dari Garut, dari Cirebon, dan lain sebagainya. Berarti teman-teman harus menuju ke Jakarta. Nah, itu biaya-biaya sebelum berangkat itu menjadi biaya masing-masing gitu. Jadi misalnya teman-teman perlu untuk menginap semalam, misalnya sebelum keberangkatan tanggal 23 tadi, itu berarti biaya sendiri gitu ya. Jadi startnya biaya itu tercover pada saat teman-teman sudah di Bandara Soekarno-Hatta gitu aja. Ininya ya, mudahnya memahaminya. Sampai nanti balik lagi ke Soekarno-Hatta lagi. Kayak gitu teman-teman ya. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi silahkan, kita akan lanjutkan ke bahasan berikutnya. Oke. Ya, jadi untuk 3 bulan sebelum kita sudah membahas mengenai paspor, kemudian tadi bayar DP juga, kemudian menjadwalkan vaksin juga gitu ya. Ini kita akan maju sedikit lagi mengenai 2 bulan sebelum. Kalau teman-teman sudah tidak ada pembahasan yang yang ditanyakan, kita maju lagi nih supaya persiapannya makin kencang lagi menuju ke Baitullah gitu ya. Oke, masih ada nih dari Kak Ana. Kalau vaksinnya 1 tahun lalu, apakah masih bisa dipakai PDF-nya atau vaksin baru, Kak Irma? Masih bisa. Jadi di PDF itu ada waktu berlakunya, ya. Jadi ada waktu berlakunya. Teman-teman lihat kalau misalnya waktu keberangkatan kita masih di dalam kartu tadi, itu bisa dipakai. Jadi tidak perlu vaksin ulang, gitu ya. Tapi kalau teman-teman ingin merasa aman secara tubuh, gitu ya, maksudnya supaya tetap sehat, itu boleh vaksin lagi, gitu ya. Cuman kalau secara dokumen, insya Allah aman, gitu ya. Baik, kemudian vaksin apa aja sih yang diperlukan? Gini teman-teman, terakhir di 1447 Hijriah kemarin, vaksin itu yang dibutuhkan adalah vaksin meningitis dan vaksin polio. Ya, di 1448 Hijriah ini memang untuk visanya belum difikskan gitu ya. Cuman ada beberapa yang memang kalau meningitis masih wajib, sedangkan untuk yang polionya ada yang masih butuh, ada yang enggak gitu ya. Jadi memang tergantung, kadang-kadang tergantung provider visanya gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya mau persiapan, lebih baik vaksin
ini vaksinnya lengkap, meningitis dan polio gitu. Biayanya berapa sih kisarannya ya teman-teman? Ini berbeda antara satu klinik dengan klinik lain, satu rumah sakit dengan rumah sakit lain. Tapi harganya di antara 575 sampai 650 ya. Jadi 2 vaksin tadi itu sekitar segitu ya. Oke, baik, saya coba cek lagi pertanyaannya buat yang lain. Terima kasih yang sudah join, terima kasih yang sudah stay ya. Dari Kak Shanum, waktu kecil kan anak-anak sudah ada vaksin polio, apa harus vaksin lagi? Wajib vaksin lagi karena ini vaksinnya sebenarnya gini Kak Sanum, ini vaksin ini kan juga selain memang untuk kekebalan tubuh, memang untuk syarat dokumentasi. Nah, dokumentasinya mereka akan menerbitkan, klinik atau rumah sakit akan menerbitkan buku kuningnya atau PDF-nya tadi pada saat memang kita sudah vaksin gitu. Jadi memang walaupun dulu kecil sudah, anak-anak sudah, tetap harus diulang. Tapi Kak Shanum cek lagi ya, gini, kalau masalah yang vaksin polio ini ada beberapa yang berbeda, tergantung ya tadi saya bilang tergantung provider visanya gitu ya. Ada yang masih memberlakukan, ada yang sudah mulai mengeliminir. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita tidak vaksin tapi tiba-tiba ternyata pada saat pengajuan visanya dibutuhkan, itu berarti kita harus buru-buru gitu ya. Nah, seperti itu kondisinya. Ya, semoga dimudahkan, dilancarkan untuk persiapan ke Baitullah. Baik, teman-teman. Kita lanjutkan untuk yang 2 bulan sebelum ya. Jadi kita bergeser lagi setelah tadi 3 bulan sebelum administrasi dan legalitas. Di 2 bulan sebelum, kalau misalnya teman-teman agenda untuk berangkat misalnya di bulan Agustus, sekarang sudah mulai belajar. Apa sih yang perlu dipelajari? Ilmu manasik dan juga umrohnya. Kenapa? Kalau misalnya teman-teman menunggu waktu untuk manasik dari travel, itu biasanya dilakukannya mendekati keberangkatan. Betul ya? Jadi manasik itu biasanya umumnya dilakukan 2 minggu sebelum keberangkatan. Kemudian itu biasanya yang 2 minggu sebelum keberangkatan, ada beberapa travel yang mereka langsung 2 minggu sebelum keberangkatan. Ada juga yang mereka misalnya sebulan sebelum keberangkatan secara online dulu. Jadi yang dibahas mengenai persiapan-persiapan dulu ya. Kemudian nanti di H-1 gitu ya, 1 hari sebelum keberangkatan baru bertemu secara offline. Kemudian membahas secara detail lagi mengenai ilmu manasik dan umrohnya. Nah, ini berarti kan waktu untuk belajarnya semakin mepet gitu ya. Tapi biasanya travel-travel tersebut sudah memberikan informasi melalui WhatsApp grupnya, melalui grupnya gitu ya. Jadi teman-teman cek aja, biasanya kalau sudah mau mendekati keberangkatan tuh sudah ada grup-grup gitu ya. Jadi teman-teman bisa mulai belajar, tanya jawab. Kemudian nanti biasanya pembimbingnya juga akan mulai menginformasikan gitu ya, apa saja sih yang perlu dipersiapkan pada saat calon jamaah akan berangkat. 2 bulan sebelum persiapannya apa, kemudian yang ilmu-ilmu dasarnya gitu ya, panduan umrohnya seperti apa yang harus diperhatikan nanti pada saat teman-teman harus mikot akan seperti apa gitu ya. Nah, itu yang akan dibahas secara detail di manasik kayak gitu. Sekarang belajarnya bagaimana? Banyak video-video, VT-VT yang beredar tentang bagaimana sih caranya melaksanakan umroh, karena sekarang banyak penggiat-penggiat umroh mandiri gitu ya. Berarti artinya apa? Kalau teman-teman memutuskan untuk berangkat umroh secara mandiri, artinya semua kegiatan dari berangkat, perjalanan, ibadah itu teman-teman harus mempersiapkan sendiri gitu ya. Jadi ilmunya pun apa yang harus kita pahami dalam ibadah tersebut, rukun-rukunnya seperti apa, larangan-larangannya seperti apa, harus dipelajari secara mandiri. Sedangkan kalau teman-teman berangkatnya bersama travel, itu semuanya dipandu. Itulah perbedaannya. Kenapa sih kalau di travel itu semua diajarin gitu ya. Nah, yang membuat misalnya umroh mandiri itu menjadi lebih hemat harganya, itu salah satunya itu mendampingi, panduan dan sebagainya itu sudah dipersiapkan dari travel. Makanya ada biaya yang harus dikeluarkan dari manasik segala macam, karena yang namanya manasik gitu ya, apalagi manasiknya offline, itu kan membutuhkan biaya sewa tempatnya dan lain sebagainya, seperti itu ya. Jadi memang ada harga yang dibayar untuk sebuah kenyamanan, seperti itu. Baik, saya coba jawab lagi ya. Baik, dari teman-teman yang sudah
join, yang sudah stay terima kasih. Kemudian dari Ibu Anindisa, kakak saya berangkat katanya belum Juli. Gimana nih maksudnya? Kakak teragenda untuk berangkat di bulan Juli, tapi belum gitu, atau bagaimana? Belum apa? Belum vaksin kah? Kalau misalnya vaksin belum, jadi gini, kalau misalnya teman-teman mau berangkat di bulan Juli, ya kan? Julinya tanggal berapa? Kalau misalnya berangkatnya di tanggal 1 Juli atau awal Juli, berarti paling mepet itu vaksinnya adalah 12 hari sebelum tanggal 1 gitu ya. Jadi itu paling mepet kondisinya. Kalau misalnya memang dirasa terlalu mepet, mau sekarang vaksin pun itu tidak masalah gitu ya. Jadi lebih baik kalau saran dari saya tidak terlalu dipepet di tanggal keberangkatan. Kalau misalnya berangkatnya di bulan Juli masih aman, masih bisa ya. Jadi segera mencari tempat-tempat untuk melakukan vaksin. Jadi biasanya kalau di rumah sakit yang besar itu hampir semuanya sudah bisa gitu ya. Biasanya mereka akan menginformasikan tersedia vaksin misalnya meningitis gitu ya, polio untuk umroh dan lain sebagainya. Di klinik-klinik tertentu pun juga sudah banyak yang bekerja sama dengan Kemenkes seperti itu. Semoga menjawab ya Ibu Anindisa. Baik, kemudian kita lihat lagi pertanyaannya dari sebentar ya, saya cek supaya tidak ada pertanyaan yang terskip. Jadi saya cek satu persatu ya teman-teman. Khawatirnya ada informasi yang dibutuhkan tapi teman-teman tidak mendapatkan. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman baru join di akhir-akhir live, kemudian ada yang ingin ditanyakan, tidak perlu menunggu live berikutnya. Kalau misalnya ini memang dibutuhkan sekali, teman-teman bisa chat ya, bisa chat ke akun yang teman-teman lagi live ini ya, baik di Irma Aprianti maupun di Irzana. Kalau misalnya di Irma Aprianti, kalau Irmanya lagi live biasanya memang agak slow respon ya, karena menunggu selesai. Tapi kalau teman-teman butuh informasinya cepat, teman-teman bisa langsung klik di akun Irzana Tour ya. Nanti insya Allah selalu ada yang standby, ada admin, ada customer service kami yang bisa membantu menjawab pertanyaan teman-teman seperti itu ya. Oke, kalau hamil apakah boleh umroh Kak? Kalau misalnya hamil selama dokter memberikan surat izin itu sebenarnya aman, dan memang beberapa kali Irma mendampingi jamaah-jamaah yang sedang dalam kondisi hamil ya, tapi harus dipastikan nih apakah dalam perjalanan tersebut aman, apakah kondisi kandungannya juga memang cukup kuat gitu ya. Jadi beberapa orang melakukan umroh dalam kondisi hamil dan insya Allah aman seperti itu ya. Yang penting kalau pada saat akan berangkat di saat sedang hamil itu harus ada didukung oleh surat keterangan dari dokter kandungan kita, dari obgynnya gitu ya, sehingga tidak ada kendala dan nanti itu akan dilaporkan ke pihak maskapai juga. Jadi ada proses-proses yang lebih memang kalau untuk yang butuh perhatian lebih seperti hamil, kemudian teman-teman yang memang mempunyai penyakit bawaan gitu ya, istilahnya penyakit yang memang harus dapat perhatian khusus gitu ya. Misalnya ada juga jamaah-jamaah yang misalnya harus cuci darah dan lain sebagainya, itu ada prosesnya. Tapi bisa, kalau ditanya bisa umroh nggak, bisa gitu ya. Boleh umroh nggak, boleh, selama ada surat pendukung dari dokter yang menangani kita seperti itu ya. Semoga menjawab. Baik teman-teman, ini pertanyaan-pertanyaannya sepertinya sudah terjawab semua dan kita sudah melihat waktu sudah di hampir pukul 11. Insya Allah 1 jam sudah berlalu gitu ya, sudah live bareng-bareng dan sangat berharap bahwa live ini bisa membantu teman-teman untuk mengetahui bagaimana sih caranya saya bisa mempersiapkan diri untuk sampai ke Baitullah. Saya ingin perjalanan saya terencana, saya ingin ibadah saya maksimal, saya ingin kembali ke tanah air lagi dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Bagaimana caranya? Ikuti selalu live-nya, insya Allah rutin Senin sampai Jumat jam 10 gitu ya, sampai dengan selesai tergantung dengan kondisi dan ramainya live ini. Dan kita akan beranjak besok, sepertinya karena materi mengenai manasik, kemudian ada perlengkapan dan lain sebagainya. Besok insya Allah akan lebih seru lagi. Boleh di-share teman-teman, dan yang belum follow juga boleh follow dulu, sehingga
besok pada saat live kita bisa langsung berjumpa. Ada notifikasi ke akun teman-teman bahwa Irma akan live di jam 10 seperti itu ya. Terima kasih teman-teman. Kita saling mendoakan semoga yang berada di live ini Allah mudahkan untuk menjadi tamunya, Allah cukupkan rezekinya, Allah alirkan dari berbagai arah rezeki-rezeki yang tidak terduga yang memang Allah persiapkan, sehingga perjalanan kita, persiapan kita, dan ibadah kita penuh makna, penuh bahagia, dan bisa kembali lagi ke Baitullah secara rutin. Ya Allah, semoga kami mendapatkan keberkahan itu, dan insya Allah 2026 adalah waktunya kami untuk menjadi tamumu. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa besok di live, dan yang terpenting sampai jumpa di Baitullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.